Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi mengulik dan ngoprek-ngoprek power supply ini. Kita akan teruskan di video sekarang. Kita akan belajar cara mendeteksi kerusakan pada power supply SMPS ini. Lupa mau ngomong apa. Lo bati ngopi sih kan ya. Oh ya teman-teman, video ini atau cara mendeteksi kerusakan power supply ini saya bukan pertama atau bukan kali ini saya buat, karena 3 tahun yang lalu sudah saya buat, tapi dengan format tanpa saya bicara atau dengan teks saja. Nah, di situ banyak teman-teman yang menyarankan videonya lumayan bagus, tapi alangkah bagusnya ditambah keterangan suara, bukan hanya keterangan teks dan background musik saja. Jadi teman-teman pemula bisa membantu dengan adanya keterangan bicara atau cara menerangkan, bukan hanya dari teks. Nah, untuk itu saya buat lagi. Jadi ini versinya adalah versi dengan keterangan monolog suara agar lebih dipahami, terutama untuk para pemula. Nah, jika teman-teman ingin melihat videonya seperti apa yang pertama itu saya buat, saya kasih link di bawah video ini ya. Di situ versi bisunya atau versi teksnya. Teman-teman boleh tonton. Nanti kalau sudah di situ bisa tonton balik lagi ke sini. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mulai sekarang adalah cara mendeteksi jika ada kerusakan pada power supply itu apa sih yang pertama harus dilakukan dan yang harus diperiksa itu. Oke, kita mulai. Sebelumnya teman-teman harus punya alat tester, baik yang digital atau yang manual. Kalau orang menyebutnya ini adalah apometer. Yang digital ada angkanya, ada layar displaynya, dan yang analog seperti ini memakai jarum. Ini adalah apometer atau tester jadul. Saya menyebutnya tester. Atau memiliki keduanya, itu lebih bagus. Dan satu lagi, saya akan memeriksa SMPS ini dengan 2 cara, yaitu dengan tegangan dan tanpa tegangan. Jadi mohon hati-hati jika memeriksa SMPS power supply ini dengan tegangan. Dengan tegangan artinya kita colokkan ke listrik, langsung kita ukur tegangannya. Tanpa tegangan artinya tanpa mencolok ke listrik, jadi ini keadaan mati. Nah, dengan 2 cara itu. Jadi mohon sekali lagi hati-hati, jangan menyentuh komponen sembarangan, terutama yang ada di bagian primer ini. Ini adalah bagian primer. Nah, ini garisnya. Karena di sini tegangannya sangat tinggi, nanti bisa kesetrum. Sekali lagi tolong hati-hati. Sebelum memeriksa yang lain-lainnya, dari yang pertama sekali, perhatikan secara fisik kondisi komponen pada power supply itu. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Perhatikan semua komponen-komponen yang ada pada power supply. Apakah ada kerusakan secara fisik, misalkan terbakar, gosong, meleleh, pecah, karatan, atau warnanya berubah, atau posisinya tak normal. Pokoknya yang bersifat fisik kelihatan janggal, tidak seperti biasanya. Nah, jika menemukan yang seperti itu, pertama harus ganti dulu komponen tersebut yang rusak secara fisik, lalu dinyalakan kembali, dites. Jika normal berarti ya sudah, itu penyakitnya, nggak usah melangkah lagi lebih jauh. Kalau sudah normal berarti itulah kerusakannya. Memeriksa kabel colokan listriknya ya teman-teman. Ini kabel colokan ke PSU ini, ya, ini yang ke listrik. Mode tester pada mode buzzer atau dioda. Nah, cek satu-satu apakah kabelnya sudah nyambung. Ini
gunanya jika ada yang putus akan ketahuan. Colokan satu. Nah, jika berbunyi seperti ini berarti tulisannya 0, berarti nyambung ya teman-teman. Nah, satu lagi, cek, pindahkan. Nah, berarti satu lagi, yang satunya lagi itu normal, dua-duanya normal ya, karena sudah kedeteksi, artinya nyambung. Kalau tidak nyambung, tidak berbunyi, berarti putus. Kenapa saya bahas tentang cara mengecek kabel ini? Nah, saya pernah suatu kali memeriksa power supply sebuah TV. Ternyata setelah saya periksa sana sini, saya periksa komponen yang ini yang itu, dan dibongkar dilepas, ternyata SMP-nya normal. Yang menjadi masalah justru si kabel on to hold ini yang menjadi biang keroknya, karena kabelnya ada yang putus. Mungkin itu sepele ya bagi teman-teman, tapi hal sepele itu bisa sangat meribetkan, sangat membagongkan jika tidak teliti. Makanya harus teliti. Selanjutnya adalah memeriksa konektor AC listrik yang ada pada power supply ini. Pengukuran ini harus dengan tegangan, artinya harus dicolokkan ke listrik. Saya sudah colokkan ke listrik. Nah, konektornya yang mana? Nah, ini dua, ini dan ini. Ini adalah dua colokan listrik. Pastikan di kedua pin ini tegangan listriknya hadir 220 volt. Kita akan ukur. Posisikan tester pada mode AC. Ini adalah AC listrik. Nah, lambangnya atau logonya seperti ini, berombak. Di sini 750 volt AC. Oke, listrik sudah saya colokkan ke power supply-nya. Pastikan tegangannya terbaca 220 volt. Satu ke kaki satu lagi kaki yang lainnya. Perhatikan. Nah, terbaca listrik di rumah saya 231 volt. AC ya ini. Ketika memeriksa seperti ini jangan bersentuhan antara kabel hitam dan kabel merah. Jika bersentuhan, rumah akan ngejepret, mati. Nah, 230 dibalik pun sama, 230. Pastikan ini ada. Kenapa saya membahas juga soal konektor ini? Karena saya pernah menemukan semua tegangan atau kabel yang ada ketika diperiksa ini bagus, tetapi tegangannya tidak muncul di sini. Kenapa? Setelah saya teliti, ternyata kerusakannya ada di konektor ini. Nah, yang ada lubang 2 ini salah satunya sudah berkarat, ada yang berkarat. Jadi tidak nyambung ke konektor yang ada di power supply ini. Otomatis tegangan pun hilang. Nah, itu hal sepele kelihatannya. Tapi kalau tidak dicek lagi, kita akan bingung sendiri. Selanjutnya adalah periksa komponen fuse. Fuse ini, nah ini fuse berbentuk kotak dan warna coklat ini. Fuse atau sekring mempunyai simbol abjad F seperti ini dengan nilai 250 volt. Fuse bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang seperti ini juga. Mana? Nah, seperti ini, bulat. Di tengahnya ada tulisan nilainya, dan ada juga yang seperti yang umum dipakai seperti ini.
Nah, cara mengukurnya gampang. Kita pakai contoh yang ini saja. Seperti biasa, tester posisikan pada mode buzzer atau dioda. Nah, fuse ini jika diperiksa harus nyambung. Tester harus berbunyi dan mengeluarkan suara. Contohnya seperti ini. Perhatikan tester. Nah, dia akan menyala dan berbunyi, artinya nyambung dan nilainya pun 0. Jika dibalik pun sama. Ini berarti fuse atau skring normal. Selanjutnya yang harus diperiksa adalah dioda bridge. Ini namanya dioda bridge atau dioda jembatan atau dioda sisir. Segi 4 seperti ini yang ada coakan seperti ini, mempunyai kakinya 4. Ini adalah 4 dioda yang sudah dipaket menjadi satu. Seperti ini masih menggunakan 4 buah dioda. Ini agak jadul ya, yang menggunakan 4 buah dioda ini. Kalau ini sudah dipaket menjadi satu. Nah, pastikan 2 kaki tengahnya jangan short jika diperiksa. Putar tester pada mode dioda ini. Nah, merah ke kaki tengah yang di kiri, hitam ke kaki tengah yang ada di kanan. Pastikan tester jangan berbunyi atau menyala indikatornya. Jika menyala berarti kerusakan bisa di diodanya sendiri atau di jalur yang 2 ini. Dari ke belakang sebelum dioda. Ada yang short berarti kalau menyala. Perhatikan tester. Tester jangan terbaca apa-apa, dibolak-balik pun sama. Jangan berbunyi. Nah, kemudian merah atau hitam ke kaki positif dioda yang ada di kiri dan merah ke kaki dioda yang ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, jika berbunyi pun jangan lama, hanya sebentar lalu terbaca 0,5 seperti ini. Jika dibalik seperti ini, jangan terbaca nilai dan jangan berbunyi. Jika berbunyi berarti diodanya yang short atau jalur di belakangnya. Nah, jika dibalik seperti ini, dioda akan berbunyi, tapi jangan lama. Perhatikan. Nah, hanya bunyi sebentar, indikator menyala sebentar, lalu menunjukkan angka 0,5 atau 0,4. Nah, ini memeriksa dioda tanpa tegangan. Nah, sekarang dengan tegangan, yaitu menghidupkan power supply dengan mencolokkan ke PLN. Sudah saya nyalakan. Hati-hati jangan menyentuh area bagian primer ya, karena ini akan nyetrum. Seperti tadi, posisi jarum hitam dan merah letakkan pada masing-masing kaki tengah 2 dioda tadi. Hati-hati jangan bersentuhan antara jarum merah dan jarum hitam. Pilih mode AC pada tester. Nah, ini logonya seperti ini. Ini DC, ini AC. Saya pilih 750, perhatikan. Jangan sampai menyentuh merah dan hitamnya. Perhatikan tester. Nah, terukur 229. Tegangan listrik di rumah saya berarti 229.
Jika dibalik, hasilnya akan sama. Hati-hati jangan sampai bersentuhan merah dan hitamnya, karena bisa jeglek, listrik di rumah bisa padam kalau ini bersentuhan. Nah, setiap rumah nilainya memang bisa berbeda-beda. Standarnya ada 220 volt tegangan listrik di rumah yang ada di Indonesia itu. Tapi diukur bisa ada yang nilainya 190 mungkin, 210 atau 200 tergantung. Nah, tegangan itu turun biasanya malam hari, itu normal-normal saja. Yang penting terukur tegangan AC di kaki tengah dioda ini. Jika tidak terukur nilai 220, hanya terukur 0, berarti ada yang putus. Bisa diselidiki atau ditrace ke belakang sebelum tegangan ini masuk. Nah, jalurnya ke sini, lalu mundur. Nah, periksa ke belakangnya. Jika nilainya terukur 0 atau tidak terbaca. Nah, untuk kaki kiri dan kaki tengahnya dioda ini adalah tegangannya sudah berubah menjadi DC. Untuk kaki kiri dan kaki kanan maksud saya. Di tengah kan tadi 2 AC. Nah, dirubah oleh dioda ini sudah menjadi DC pada kaki kiri dan kaki kanannya. Sekarang pindahkan mode pada tester mode DC. Seperti ini lambangnya. Kita ukur kaki kiri positif dioda mendapat jarum merah seperti ini, dan kaki kanan dioda yang negatif mendapat hitam atau sentuhkan jarum hitam ke kaki kanan atau kaki negatifnya. Di sini harus terukur tegangan DC sebesar 300 lebih. Jangan kurang dari 300. Perhatikan. Nah, seperti ini. Harus 300 volt DC. Jika kurang dari 300, misalkan 280 atau 290, berarti ada masalah. Nah, seperti ini. Ini terukur 320. Jika dibalik akan terbaca 320, tapi negatif atau minus. Perhatikan. Nah, terbaca minus 312. Nah, tanda minus ini adalah minus. Nah, ini berarti dioda normal. Berikutnya adalah cek tegangan elko besar ini. Pastikan tegangannya pada kaki positif dan negatif elko besar ini sebesar 300 volt DC, jangan kurang. Posisikan tester pada mode DC ke angka 1000 volt DC. Jarum hitam tester ke kaki negatif elko dan jarum merah ke kaki positif elko. Perhatikan tester. Nah, terukur 314. Jangan kurang dari 300 volt DC. Jika kurang, maka SMPS atau power supply akan mati total. Misalkan terukur hanya 270 atau 280, SMPS tidak akan bekerja. Jika tidak ada tegangan, periksa ke belakang, pastikan diodanya normal. Ada tegangan kaki kiri dan kanannya, karena tegangan 300 volt ini mendapat tegangan dari dioda bridge ini, atau mungkin listriknya belum masuk. Nah, elko besar ini bisa mengalami kerusakan. Misalnya badannya akan kembung jika rusak, atau jika tidak kembung,
nilai mikrofaradnya akan berkurang dari nilai aslinya. Nah, saya contoh di sini tidak terlihat. Saya kasih contoh yang lain seperti ini. Ini juga elko besar seperti ini. Nah, di sini terlihat nilainya 100 mikrofarad dengan voltase 450. Nah, banyak pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau diganti elko dengan voltase 450 dengan 400, apakah bisa? Jawabannya bisa, karena masih dalam batas toleransi. Seperti diukur tadi, elko besar ini tegangannya 300, jadi diganti dengan nilai 400 masih tidak apa-apa, masih oke. Jadi usahakan nilai mikrofaradnya pun sama dengan yang aslinya atau lebih tinggi dari aslinya jika mau diganti dengan yang baru. Jadi voltasenya harus lebih tinggi atau sama dengan yang asli. Jikapun kurang tidak apa-apa, karena ini adalah tegangannya 300, jadi diganti 400 pun tidak apa-apa. Sedangkan nilai mikrofaradnya harus lebih besar atau sama dengan nilai aslinya. Begitu ya teman-teman. Usahakan ganti dengan yang seperti aslinya nilainya. Berikutnya adalah memeriksa resistor yang disebut resistor startup, yaitu resistor yang terhubung ke kaki positif elko besar ini, ke kaki positif 300 volt ini, yaitu transistor ini. Nah, ini kaki positif elko besar mengalir melalui 3 resistor SMD ini. Nah, pastikan 3 resistor SMD ini atau yang kecil ini jangan terbakar. Untuk SMD biasanya kerusakannya terbakar. Pastikan sekali lagi jangan terbakar. Jika memakai resistor yang biasa atau resistor gelang berwarna seperti ini, pastikan juga tidak terbakar. Ada yang memakai resistor SMD yang kecil, ada juga yang memakai resistor warna seperti ini. Pastikan ini jangan terbakar atau nilainya jangan membesar. Nah, ini resistor yang terhubung ke kaki positif elko besar ini yang 300 volt. Nah, seperti ini. Ini adalah kaki positif. Ini adalah kaki negatif elko besar, dia akan mengalir ke sini. Nah, ini resistornya 2. Ini adalah disebut resistor startup untuk menghidupkan power supply. Nah, seperti ini memakai resistor gelang seperti ini. Untuk yang lain seperti ini memakai resistor yang berjenis SMD seperti ini. Ini 3 untuk memperkecil tegangan dari 300 volt. Kaki positif ini diperkecil oleh resistor ini untuk menghidupkan IC power ini. Pastikan resistor ini jangan terbakar atau nilainya jangan membesar. Berikutnya adalah cek transistor MOSFET. Nah, ini transistor MOSFET atau disebut juga MOSFET saja atau power MOSFET berkaki 3. MOSFET ini berjenis NPN biasanya yang ada pada power supply SMPS ini. Nah, cara mengukurnya seperti berikut. MOSFET jenis NPN ini namanya adalah gate, drain, dan short atau disingkat GDS pada 3 kaki tengahnya berurutan. Nah, pastikan dioda pada mode pastikan tester pada mode dioda pengukurannya. Ngukurnya seperti ini. Letakkan probe hitam pada kaki tengah atau drain.
dan kaki merah ke kaki sos. Perhatikan tester. Nah, terukur 5. Harus terukur 0,5 atau 0,4. Jika tidak terukur atau tidak terbaca angka, berarti MOSFET rusak. Atau jika diukur seperti ini, MOSFET berbunyi dan tidak menunjukkan angka atau menunjukkan angka 0, berarti MOSFET rusak. Nah, kerusakan MOSFET ini biasanya short, antar kakinya akan menyambung dan akan berbunyi. Setiap diukur dibolak-balik di antara ketiga kakinya berbunyi, berarti MOSFET itu rusak. Kerusakan MOSFET ini bisa menyebabkan mati total pada PSU atau pada perangkat elektronika. Nah, ini sering terjadi pada power supply SMPS. Ini adalah komponen yang sering rusak, yang sering diganti adalah MOSFET ini. Karena ini kinerjanya sangat tinggi, berarti rawan rusak.